Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Alhamdulillah, pada kali ini kita akan membahas tentang sebab-sebab sujud sahwi. Saya bacakan dulu Arabnya. Faslun asbabu sujudi sahwi arba'atun. Al-awwalu tarku ba'di min ab'adis shalah wa au ba'dil ba'di tsani fi'lu ma yabtulu amduhu wa la yabtulu sahbuhu idza fa'alahu nasiyan. As-salisu naqlu ruknin qawli ila ghairi mahalli. Ar-rabi' iqa'u ruknin fi'li ma'a ihtimali ziyadah ab'adu sholati sab'atun. At-tasyahudul awwalu wa qu'uduhu wa sholatu ala nabi sallallahu alaihi wasallam fihi wa sholatu ala al-ali fi tasyahudil akhir wal kunutu wa sholatu wa salamu ala nabi sallallahu alaihi wasallam wa alihi wa sahbihi fihi. Kemudian artinya sebab-sebab sujud sahwi itu ada 4. Yang pertama yaitu meninggalkan salah satu sunnah ab'ad sholat atau sebagian darinya. Ya, yang pertama adalah meninggalkan salah satu sunat ab'ad sholat sunnah meninggalkan salah satu sunnah ab'ad di dalam sholat. Seperti kita lupa dengan salah satu dari sunat ab'ad, yaitu duduk di antara dua sujud duduk tahiyatul awal. Misalkan kita lupa tidak melakukan tahiyatul awal, kita disunahkan untuk melakukan sujud sahwi. Kemudian kita lupa seperti lupa di dalam sholat subuh, kita lupa tidak melakukan kunut. Nah, kita langsung sujud, misalkan lupa tidak melakukan kunut, kita disunahkan untuk melakukan sujud sahwi. Nah, itu ya. Jadi setiap meninggalkan salah satu sunnah ab'ad sholat, maka kita diperkenankan atau disunahkan untuk melakukan sujud sahwi. Di mana waktunya sujud sahwi? Ketika sebelum melakukan salam, ya, setelah membaca tahiyat akhir, kemudian sebelum salam, maka kita wajib atau disunahkan, ya, bukan wajib ya, tapi disunahkan untuk melakukan sujud sahwi 2 kali, ya. Kemudian yang kedua, melakukan sesuatu yang apabila disengaja dapat membatalkan sholat dan tidak membatalkan sholat apabila mengerjakannya dengan lupa. Di contohnya, saya ulang ya pembacaannya tadi biar paham. Melakukan sesuatu yang apabila disengaja dapat membatalkan sholat. Contohnya apa? Contohnya kita melakukan misalkan sholat maghrib kan 3 rakaat, kita sengaja menambahi sholatnya 4 rakaat sengaja, padahal dia tahu jumlah rakaat yang ada di dalam sholat maghrib itu 3 rakaat, tapi dia sengaja untuk menambahi rakaat jadi 4 rakaat. Nah, ini dapat membatalkan sholat. Tapi, di sini ada tapinya. Tapi kalau dia mengerjakannya itu dengan lupa, karena lupa, maka tidak membatalkan sholat. Sekalipun ketika dia sholat maghrib, melakukan sholat maghrib tadi itu sampai 5 rakaat, misalkan, tapi dalam keadaan lupa, tidak disengaja, maka sholatnya tidak batal, tapi disunahkan agar dia untuk melakukan sujud sahwi, ya, itu maksudnya. Kemudian yang ketiga yaitu memindahkan rukun qauli di tempat lain. Memindahkan rukun qauli di tempat lain, misalkan
Contohnya yaitu seperti kita membaca surat Al-Fatihah. Seharusnya surat Al-Fatihah itu kan ketika kita berdiri, ya. Ketika berdiri kita membaca surat Al-Fatihah dengan rukun qouli, maksudnya dengan ada suara yang dapat didengar oleh telinga kita sendiri. Ini kita lakukan di tempat yang lain, maka kita disunahkan untuk melakukan sujud sahwi. Kemudian yang terakhir yaitu yang keempat, menempatkan rukun fi'liyah serta condong untuk menambahi, ya. Menempatkan rukun fi'li serta condong untuk menambahi, ya. Kita menempatkan rukun fi'li kemudian condong untuk menambahi. Ini kita kalau lupa, dalam keadaan lupa, misalkan kita melakukan ruku, seharusnya kan 1 kali ruku, ini ditambahi sampai 2 kali, tapi dia dalam keadaan lupa. Nah, orang seperti ini maka dia tidak batal sholatnya, tapi disunahkan untuk melakukan sujud sahwi. Adapun sunnah-sunnah ab'ad, sholat itu ada 7. Perlu kita perhatikan, kita hafalkan. Sunnah ab'ad di dalam sholat itu ada 7. Yang pertama yaitu tasyahud atau tahiyat pertama, tahiyat awal. Nah, itu sunnah ab'ad. Yang kedua, duduk tasyahud awal atau tahiyat pertama. Tadi pembacaannya, ya. Yang pertama tadi tasyahud, yaitu pembacaannya, ya. Pembacaan atau lafadznya di dalam tahiyat pertama. Yang kedua ini adalah duduknya, ya. Duduk di dalam tasyahud awal. Jadi dibedakan, ya, antara lafadznya dan duduknya. Ini nomor 1 dan nomor 2 ini bisa digabung, 1 dan 2. Jadi tasyahudnya, lafadznya, pembacaannya sendiri, kemudian duduknya juga terhitung dari sunnah ab'ad. Kemudian yang ketiga yaitu membaca sholawat kepada Nabi Muhammad SAW di dalam tasyahud awal atau tahiyat pertama. Jadi membaca sholawat ketika kita melakukan tahiyatul awal, tahiyat pertama, maka kita termasuk tergolong dari sunnah ab'ad. Paling sedikitnya membaca sholawat kepada Nabi saja, Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Nah, itu sunnah di dalam sholat kita, sunnah, termasuk sunnah ab'ad. Kemudian yang keempat yaitu membaca sholawat kepada keluarga Nabi di dalam tasyahud akhir atau at-tahiyat akhir. Jadi sekarang kita yang keempat ini membaca sholawat kepada keluarga Nabi. Selain membaca sholawat kepada Nabi, kita tambahi dengan wa ala alihi, ya, wa ala ali sayyidina Muhammad. Nah, kita tambahi dengan membaca sholawat juga kepada keluarganya Nabi. Tapi ini ada di tahiyat akhir. Yang pertama tadi hanya sholawat kepada Nabi saja, itu sudah tergolong sunnah ab'ad tanpa ditambahi kepada keluarganya. Yang keempat ini untuk tahiyat yang akhir, tahiyat yang terakhir itu ditambahi dengan sholawatnya, ditambahi dengan keluarganya Nabi, yaitu misalkan contohnya Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam, atau wa ala alihi gitu saja, tidak apa-apa, tanpa ditambahi wa sahbihi wasallam. Jadi Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa alihi, nah, seperti gitu, ya. Kalau bisa ya ditambahi, dilengkapi wa alihi wa sahbihi wasallam, ditambahi selain sholawat juga ditambahi salam, wassalam.
Kemudian yang kelima yaitu kunut. Nah, kunut ini termasuk sunnah ab'ad. Di kunut ketika kita sholat subuh, kita disunahkan untuk membaca kunut. Seandainya pun kita lupa, tidak membaca kunut, maka kita disunahkan untuk sujud sahwi. Kemudian yang keenam yaitu membaca sholawat. Membaca sholawat itu termasuk sunnah ab'ad, dan membaca salam kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam serta keluarganya serta para sahabatnya di dalam kunut. Jadi mulai dari nomor 6 ini ya, membaca sholawat, bukan sholawat yang saya baca tadi ya, yang nomor berapa tadi, mulai nomor 3 membaca sholawat. Itu yang nomor 3 itu di tahiyat awal. Kemudian yang keempat itu membaca sholawat dan keluarganya Nabi itu di tahiyat terakhir. Nah yang keenam ini adalah membaca sholawat di kunut ya, di dalam kunut. Kemudian membaca salam kepada Nabi serta keluarganya dan para sahabat-sahabatnya di dalam kunut ya. Di nomor 6, nomor 7 ini ada di dalam kunutnya. Kemudian catatan bagi kita, bila ada sunnah ab'ad yang tertinggal atau terlewati, maka sunnah untuk diganti dengan sujud sahwi. Jadi melakukan sujud sahwi itu kita lakukan ketika sebelum salam, sebelum keluar dari sholat ya, setelah melakukan tahiyat akhir dan pembacaannya sudah selesai, mau mengucapkan salam assalamualaikum, sebelum itu kita melakukan sujud sahwi ya 2 kali. Kemudian catatan bagi kita juga, menurut salah satu hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad dan Daruqutni, bahwasannya Rasulullah SAW itu senantiasa melakukan kunut setiap sholat subuh hingga akhir hayat beliau. Jadi Nabi kita itu selalu melakukan sholat subuh dengan kunut ya. Ini menurut riwayat Imam Ahmad dan Daruqutni. Oleh karena itu ahli sunnah wal jamaah biasanya melakukan sholat subuh itu dengan kunut ya. Sekian, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.